Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih ketemu, masih pakai baju yang sama, hanya ganti peci sama ganti engkel. Masya Allah, tadi backgroundnya air, sekarang backgroundnya ini. Kita masih di lokasi yang sama teman ya, Masya Allah. Oh iya, tadi lupa saya belum nutup materi yang ke berapa tadi, membahagiakan istri tadi. Harus saya tutup dengan doa ya, doa rumah tangga sakinah. Aminkan ya saudaraku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan yang nonton video ini jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jadikan rumah tangganya bahagia lahir dan batin. Jadikan yang nonton video ini laki-lakinya menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang menjadi kebanggaan anak istrinya di rumah. Anak dan istrinya bangga punya suami seperti dirimu. Mudah-mudahan Anda menjadi suami yang bisa membawa rumah tanggamu ke dalam surganya Allah ya. Menjadi suami yang punya otoritas, menjaga akhlak, kedaulatan, kebahagiaan, aurat anak dan istri, anak-anakmu dan istrimu, insya Allah. Kemudian yang nonton video ini mudah-mudahan yang perempuan menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang cantik dipandang mata, menjadi istri yang senantiasa meneduhkan batin suami, menjadi istri yang senantiasa bisa menutupi aib suaminya ya, insya Allah. Semakin sabar terhadap keburukan suaminya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk materi berikutnya. Nah, ingat, saya tidak akan bosan mengulang-ulang bahasa ini. Sistem. Saya tuding ya kameranya ya. Sistem. Salam sistem. Apa? Sistem. Ya, nggak boleh loh ya. Kalau gitu membahagiakan istri aja lah, membahagiakan anaknya nggak usah. Ya sudahlah, membahagiakan istri, membahagiakan anak, tapi membahagiakan orang tua nggak usah lah, nanti itu namanya merusak sistem. Oke, yang kelima ya sekarang ya. Penting ini, demi Allah penting. Nah, apa itu? Hindari ghibah, hindari fitnah. Mulutmu, matamu, gestur tubuhmu, ya, ayunan tanganmu, langkah kakimu, pergerakan retina matamu, gendang telingamu, semuanya dari rambut sampai kakimu saring, sebisa mungkin diminimalisir, seminimal-minimal mungkin. Hindari ghibah, hindari fitnah. Ghibah dan fitnah itu dua hal yang itu kalau sampai membelenggu dirimu, berat rezekimu saudaraku. Serius saya. Oke ya, saya agak percepat-cepat aja ya. Kalau di ayat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, di hadis juga banyak. Iyyakum mal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ya, atadruna mal ghibah, banyak sekali hadisnya. Oke, kurang lebihnya begini. Hindari ghibah, hindari fitnah. Bila perlu rumahmu itu dikasih tulisan, kasih poster. Kalau Anda nggak mau, kalau Anda nggak sempat, beli ke saya. Saya bikin itu, saya jual itu. Anda masuk zona bebas ghibah dan fitnah. Anda masuk ruangan bebas ghibah dan fitnah. Ada itu. Nantilah saya tunjukkan, ditempel di ruang tamumu, dibentuk karikatur, kaligrafi yang keren. Jadi orang tetangga, tamu masuk ke rumahmu, Anda masuk zona bebas ghibah. Keren. Oke, saya percepat. Di Munjiat Channel udah sering saya bahas, di YouTube ya udah sering. Saya ringkas saja. Hindari ghibah, karena ghibah itu dosanya seperti lebih besar dari zina. Sabda Rasul, Anda ikuti itu. Rasul bersabda, jauhkan dirimu dari ghibah karena dosanya lebih besar dari zina. Kalau ada orang berbuat zina, taubat minta ampun, diampuni langsung sama Allah. Tapi kalau ada orang berbuat ghibah,
minta ampun bagaimana sama Allah, tidak akan diampuni sebelum dia minta maaf dan dimaafkan oleh orang yang digibai itu. Ya, seperti makan bangkai saudara. Lebih jelas lagi di Al-Quran itu ada, barang siapa membicarakan orang lain, aibnya orang lain, maka dia seperti makan bangkai. Coba Anda kembangkan imajinasi ini, coba Anda bangun imajinasi dalam dirimu. Coba bayangkan dirimu sedang makan bangkai. Makan bangkai itu coba. Bangkai anjing, bangkai tikus, bangkai manusia, makan bangkai saudaramu kata Al-Quran. Itu ada saudaramu mati itu, kamu makan bangkainya. Bangun coba, bangun. Bangun imajinasinya, makan bangkai itu. Apa yang terjadi? Rusak akalmu, rusak akidahmu, rusak imanmu, rusak rohanimu, rusak pencernaanmu, rusak jasmanimu. Maka rusak seluruh peradaban nilai manusia, dirimu sebagai manusia. Langkahmu lunglai, akalmu gak sehat, kamu seperti zombie. Gak percaya? Nanti kalau ada saudaramu mati, makan itu bangkainya itu, gak usah dikubur. Al-Quran, ya astagfirullahaladzim, serius ini. Makanya kalau Anda lagi ngomongin orang, gunjing orang, aibnya orang, maka coba, ibarat laptop itu ada nilai Pentium dalam dirimu yang turun, merosot. Kecerdasanmu, rezekimu, imajinasimu merosot ketika Anda ngomongin orang, aibnya orang. Berat rezekimu sudah mundur, harusnya dapat 1 juta, mundur jadi dapat 100.000, yang 900 hilang, di cancel sama Allah. Di cancel sama Allah. Serius ini teman ya. Coba jadi orang tuh bebas ghibah. Apa ghibah itu? Menceritakan aib orang. Kila afara'aita in kana fihi ma'aqul ya Allah. Ya Rasul, gimana kalau yang tak ceritakan itu benar? Maka Rasul bersabda, kalau yang kamu ceritakan itu benar tapi kalau itu aib, ya itulah ghibah. Kamu lihat fulan tetanggamu, orang tidak punya, nyolong sandal atau nyolong sepeda ontel. Loh, kok nyolong sepeda ontel? Terus Anda umumkan. Ini rakyat ini ya, tetanggamu orang tidak punya, si fulan nyolong sepeda ontel gitu. Itu ghibah. Ya, atau Anda posting di Facebook, si fulan nyolong sepeda ontel, plung, dikomentari ribuan orang. Itu ghibah. Enggak begitu cara menyelesaikan ya. Apapun yang kamu ceritakan, kalau itu aib, entah itu kriminal, entah itu perselingkuhan, apa itu, selama itu rakyat jelata yang melakukan. Kalau saya loh ya, mohon maaf kalau saya salah, saya panggil orang itu, saya datangi rumahnya, bila perlu saya ketemu 4 mata, enggak saya buka aibnya. Fulan, aku tadi lihat kamu nyolong sepeda. Padahal sepeda itu kalau dikurus duit paling cuma 200.000, 300.000. Boleh saya tahu kenapa kamu lakukan itu? Saya gitukan, selesaikan 4 mata. Ya, terus tiba-tiba fulan itu menjawab, ya Allah Gus, maafkan saya Gus. Saya betul-betul kepepet, saya nggak punya jalan keluar. Anakku lapar, ibuku sakit, untuk beli obat, untuk beli makan. Catat. Oh, begitu ya. Oke, kalau gitu, ayo. Ini uang untuk beli obat, ini uang untuk beli makan. Nih, selesaikan masalahmu, taubat sama Allah. Ayo, saya antar kamu, kembalikan sepeda ini kepada yang punya. Begitu saudaraku, itu kalau saya. Cara memahami hadis ini saya begitu. Makanya Anda jangan salah paham. Kalau saya di YouTube ngeritik penguasa, ulama dalam tanda petik ya, ulama, presiden, menteri, itu bukan ghibah, jangan samakan. Ya, saya bukan orang ghibah, saya amar ma'ruf nahi munkar. Ada ghibah yang diperbolehkan. Tapi saya nggak akan bahas di sini, nanti terlalu panjang. Kalau ada presiden, ada menteri, ada ulama, banyak umatnya misalkan ya, kebijakannya, fatwanya menyesatkan umat, kebijakannya menyengsarakan rakyat, itu bukan ghibah. Itu harus lantang itu, bila perlu ditunjuk di depan matanya itu. Bila perlu disebut namanya, gelarnya, titelnya, harus vulgar. Supaya apa? Supaya umat selamat dari tipu daya fatwa sesatnya. Supaya apa? Supaya rakyat sadar gitu ya, supaya rakyat tahu bahwa pemimpinnya itu adalah dolim. Menyuarakan kebenaran di depan pemimpin yang dolim itu adalah seafdol-afdolnya jihad.
Beda Pak. Oke, saya nggak melebar kemana-mana. Intinya jaga dirimu dari ghibah. Karena kalau ghibah itu rusak akalmu, rusak rezekimu. Walaupun apa itu ghibah? Membicarakan aib orang lain. Walaupun yang kamu bicarakan benar, kalau itu aib. Makanya acara TV infotainment, entertain, saya nggak sebut acara ya, di TV kan banyak itu. Cerita perselingkuhannya, cerita macam-macam. Antum yang nonton itu demi Allah dosa. Wallahi dosa. Alhamdulillah Allah takdirkan aku dan keluargaku nggak kenal dunia infotainment, gosip-gosip di TV itu alhamdulillah. Ya, bedakan ya. Jadi kalau keburukan penguasa itu bukan ghibah. Nah, yang ghibah itu adalah ya tadi itu yang sudah tak kasih analogi tadi itu. Bersihkan dirimu dari ghibah. Yang kedua, bersihkan dirimu dari fitnah. Nah, fitnah itu apa? Fitnah itu menceritakan keburukan orang yang itu tidak ada. Nggak ada dibuat ada. Nanti dilihatlah di Munja Channel sudah sering saya bahas ini bab fitnah ini. Jadi fitnah itu luas dimensinya ya. Anak dan istrimu bisa jadi fitnah. Kalau bahasa Al-Quran kan begitu. Awas, hati-hati, waspada, anak dan istrimu bisa jadi fitnah. Contoh ini, sebelum punya anak sholatnya tekun, sebelum punya istri memakmurkan masjid, ya dekat sama Allah. Begitu punya anak, punya istri, sholatnya ditinggal, frekuensi dengan Allah menjadi lemah. Nah, itu namanya anak dan istrimu bisa jadi fitnah. Sebelum punya mobil tekun beribadah, begitu punya mobil hilang ibadahnya. Mobil dan anakmu bisa jadi fitnah, hartamu jadi fitnah. Fitnah itu luas, ya, termasuk. Jadi semua punya potensi. Misalkan ini ada orang melanggar hukum, menghina nabi, menghina agama misalkan, terus tidak ditangkap, bahkan ada yang melaporkan tapi nggak ditangkap, maka itu bisa jadi fitnah. Oknum polisinya fitnah, yang menista nabi fitnah, kan gitu. Semuanya fitnah itu. Sesuatu yang bisa membuat gaduh, itu namanya fitnah. Nah ya, Wataku fitnatal la tusibanna ladina dzalamu minkum khoso. Jaga dirimu dari siksaku. Siksa itu juga bisa bermakna fitnah. Baik saudaraku, saya ringkas. Nanti Anda bisa update masalah ini di Munja Channel. Oke, saya closing. Sistem berikutnya yang ini adalah mau sukses, mau kaya, mau bahagia, mau jadi orang bermartabat. Hindarkan ghibah, hindarkan fitnah. Tulis besar-besar dalam dinding ruang tamu rumahmu, tulis besar-besar dalam rongga ruang dadamu. Anda masuk zona bebas ghibah, bebas fitnah. Maka insya Allah Anda sukses. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam bebas ghibah, salam bebas fitnah. Anti fitnah, anti ghibah. Bukan gue banget gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.